Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Puji Tuhan, saya Esther kembali bisa hadir malam hari ini. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan dan satu kehormatannya buat saya bisa melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami mau mensyukuri Tuhan apapun yang sudah Engkau lakukan atas hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami mau fokus hanya kepadamu dan ajar kami Tuhan supaya melalui apa yang kami dengar malam ini, melalui firman-Mu yang kami dengar, kami dapat mengenal dan hidup seturut dengan jalan-jalan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, kuasai seluruh hidup kami. Jamah dan urapi juga setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam ini. Biar kami semua diubahkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam ini adalah bagaimana mengalami janji Tuhan. Sobat Maestro, mengertikah dan percayakah kita kalau Tuhan kita itu Tuhan yang setia dan selalu menepati janji-janjinya? Alkitab yang kita baca itu semua berisi firman Tuhan, dan di situ ada semua perintah-perintahnya, termasuk janji-janjinya buat kita semua ya. Manusia mungkin suka ingkar janji ya. Anda mungkin pernah atau sering dikecewakan oleh orang-orang yang ingkar janji. Bisa suami kita, bisa istri, keluarga, sahabat, atau rekan bisnis, bahkan gembala atau teman sepelayanan pun, atau siapapun juga manusia bisa ingkar janji. Tapi Tuhan kita nggak akan pernah sekalipun Dia ingkar janji, amin. Janjinya itu iya dan amin. Nah Sobat Maestro, malam ini saya mengajak Anda semua untuk kita belajar dari Daud ya. Daud punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dia alami pertolongan, pemulihan, pemeliharaan. Daud alami kemenangan senantiasa dalam hidupnya. Dan Daud menyadari sepenuhnya kalau itu karena campur tangan Tuhan atau intervensi Tuhan. Walaupun demikian, bukan berarti hari-hari Daud bebas dari masalah ya Sobat Maestro. Dia juga alami yang namanya masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi hebatnya Daud ini tetap meneguhkan hatinya kepada apa? Kepada setiap janji-janji Tuhan. Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Ayatnya di Mazmur 23 ayat 4. Dan sungguh terbukti Sobat Maestro, sungguh terbukti janji Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan Daud dan pastinya juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin. Daud adalah orang yang mensyukuri segala yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Nah siapa sangka ya Sobat Maestro, anak yang mungkin diabaikan dulunya, Daud itu diremehkan. Daud gak dipandang sama keluarganya. Dan Daud cuma ditugaskan waktu itu untuk menggembalakan domba-domba di padang. Tapi Daud diangkat Tuhan menjadi orang nomor 1 di Israel. Daud dipercaya, Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Nah Daud mengucap syukur dan berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Itu ada ayatnya waktu Daud berkata begini di 1 Tawarikh 17 ayat 16. Anda catat dulu nanti Anda baca lagi ya. Nah, dalam Mazmurnya Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Itu di Mazmur 119 ayat 11a. Dan Daud juga berkata, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku."
Itu ada ayatnya di Mazmur 119 ayat 103. Nah Sobat Maestro, Daud alami yang namanya janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia alami yang namanya masalah, tapi janji Tuhan tetap terjadi dalam hidupnya. Daud mengalami janji-janji Tuhan, kita pun pasti alami janji-janjinya, amin. Tuhan berkata dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin. Jelas sekali Sobat Maestro bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah keberhasilan, hari-hari baik, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan, amin. Tuhan telah sediakan segalanya bagi kita. Tuhan sediakan berkat, hikmat, perlindungan. Tuhan sediakan kesembuhan, mujizat, pemeliharaan, penyertaan anugerah dan juga pengampunan, amin. Namun Sobat Maestro, untuk mendapatkan janji-janjinya itu adalah kita harus punya apa? Harus punya karakter yang baik. Karena tanpa karakter yang berkenan di hatinya Tuhan, kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan akan terhambat dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, demikian firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Sobat Maestro, berarti kita harus apa? Kita harus punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Sobat Maestro, tentunya dari setiap kita ingin dong mengalami yang namanya janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Tapi ada beberapa karakter yang mau saya bagikan malam hari ini yang seringkali menjadi penghambat untuk kita mengalami janji-janji Tuhan. Untuk kita mengalami berkat, keberhasilan, atau kita mengalami janji Tuhan. Apa aja ya yang menjadi penghambatnya? Yang pertama adalah hati yang tidak mau percaya. Nah Sobat Maestro, ketidakpercayaan ini menjadi penghalang utama kita tidak mengalami janji-janjinya. Menjadi penghambat untuk kita menerima janji-janjinya atau mujizatnya. Jangan keraskan hatimu Sobat Maestro. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Nah Sobat Maestro, banyak dari kita yang mau percaya kalau udah ada bukti gitu. Kalau udah ngalamin buktinya baru mau percaya. Tapi Sobat Maestro, mari kita juga belajar dari Paulus ya. Yang Paulus tuh meski menghadapi banyak tantangan hidup, dia tetap percaya kepada Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Jadi Sobat Maestro, yang pertama yang bisa menghambat kita untuk alami janji Tuhan adalah karena ketidakpercayaan. Malam hari ini Anda harus percaya kepada Tuhan, amin. Lalu yang kedua adalah tidak bisa menguasai diri. Sobat Maestro, penguasaan diri itu penting ya, karena itu adalah salah satu dari buah roh. Jika kita gak punya penguasaan diri, kita ini seperti kota yang roboh temboknya di Amsal 25 ayat 28. Sehingga apa? Sehingga musuh atau iblis itu akan mudah menyerang dan menjajah hidup kita. Sehingga semuanya itu akan menghambat janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Lalu yang ketiga adalah suka berbohong atau dusta. Sobat Maestro, berbohong artinya apa? Artinya itu melawan kebenaran. Dan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu di Amsal 12 ayat 22. Jadi kalau kita suka berbohong, berarti kan kekejian buat Tuhan. Nah kalau hidup kita menjadi kekejian buat Tuhan, bagaimana janji-janji Tuhan bisa kita alami atas hidup kita? Semua itu akan menghambat kita mengalami janji Tuhan, Sobat Maestro. Ya, jadi jangan suka berbohong atau dusta. Lalu yang keempat, hati yang jahat. Nah 1 Petrus 3 ayat 11-12, demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sobat Maestro, setiap tindakan atau perbuatan adalah refleksi dari apa yang ada dalam hati kita, buah dari hati kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengisi perbendaharaan hati kita. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu di Markus 7 ayat 21. Dalam Lukas 6 ayat 45a juga dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah Sobat Maestro, kita harus membangun karakter-karakter yang baik dalam hidup ini. Kalau kita mau alami janji-janji Tuhan, kita isi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal baik yang bersumber daripada firman Tuhan, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Lalu yang kelima adalah putus asa. Orang yang mudah putus asa atau menyerah di tengah jalan pasti gak akan pernah sampai tujuan, ya kan Sobat Maestro? Sobat Maestro, pada saat awal menerima panggilan dari Tuhan, Musa itu sempat putus asa dan hampir menyerah kepada keadaan. Tetapi Tuhan terus meyakinkan Musa bahwa Tuhan yang akan menyertai dan menuntun Musa. Akhirnya Musa taat melakukan perintah Tuhan. Nah Sobat Maestro, bila kita melihat situasi yang ada dan besarnya masalah yang kita alami, banyak alasan buat kita untuk putus asa dan menyerah. Namun itu akan membawa kita kepada kegagalan. Kita harus bangkit Sobat Maestro. Alkitab menegaskan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Tanpa ketekunan dan kesetiaan dan kita larut dalam putus asa, itu semua mustahil bagi kita untuk alami janji-janjinya. Lalu yang keenam, suka memendam atau dendam alias tidak bisa mengampuni. Nah Matius 6 ayat 15 berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dipastikan doa-doa kita gak akan dijawab Tuhan Sobat Maestro. Oleh karena itu, buang semua kebencian dan rasa dendam yang ada di hati. Anda bisa baca dari Imamat 19 ayat 17-18. Tuhan janjikan suatu kehidupan yang penuh berkat dan berkemenangan bagi kita. Namun kita pun harus memberikan respon yang benar melalui sikap dan perbuatan yang benar pula ya Sobat Maestro, supaya janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Amin. Nah Sobat Maestro, meski terkadang mungkin Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi, kita belajar dari Daud yang tetap berkata Tuhan itu baik. Seperti Musa yang taat kepada perintah Tuhan. Seperti Paulus, walau banyak tantangan dan masalah, tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin kalau segala rancangannya itu baik. Dia tidak pernah janji kalau dalam hidup ini gak ada masalah ya. Tapi dia janji tangannya senantiasa menuntun kita dan janjinya menyelamatkan kita. Jadi Sobat Maestro, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, buang semua kekhawatiran dan keputusasaan kita. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka iman kita akan berakar kuat di dalam Dia dan kita dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan. Amin. Mari kita cek dan recheck karakter kita ya. Adakah karakter-karakter tadi yang saya sebutkan dalam hidup kita sehingga menghambat untuk kita alami janji-janji Tuhan? Miliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan Sobat Maestro, maka kita pasti alami kedahsyatan janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar malam hari ini. Ampuni kami Tuhan karena masih begitu banyak karakter-karakter yang tidak berkenan dari hidup kami, sehingga semua itu menghambat kami untuk mengalami janji-janji-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau berubah dan ubahkan oleh firman-Mu. Kami mau respon yang benar melalui sikap dan perbuatan kami, sehingga janji-janji-Mu tergenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.